Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membawakan pembahasan yaitu tentang adilalah. Yang dimaksud dengan akli adalah lafadz yang menjadi petunjuk atau dilalah dengan perantaraan analisa akal terhadap lafadz tersebut. Jadi suatu lafadz itu bisa dijadikan dilalah dengan berdasarkan analisa akal. Sebagai contoh, dilalatul lafzi ala hayatil lafidz. Artinya keberadaan lafadz menunjukkan hidupnya orang yang melafadzkannya. Artinya menggunakan analisa akal kita, ketika ada suatu lafadz yang bisa kita dengar, maka itu menunjukkan adanya orang yang mengucapkannya. Kemudian yang kedua yaitu dilalah lafziyah yang tabi'iyah atau adat, yaitu lafadz yang menjadi petunjuk atau dilalah dengan perantaraan sifat alami atau pembawaan yang biasa terjadi dari lafadz tersebut. Seperti contoh, dilalatul anini alal marodi, artinya suara rintihan mengindikasikan adanya rasa sakit. Jadi secara kebiasaan ketika kita mendengar suara rintihan itu mengindikasikan adanya rasa sakit. Kemudian yang ketiga adalah dilalah lafziyah yang wad'iyah, artinya lafadz yang menjadi petunjuk atau dilalah dengan perantaraan ketetapan istilah atau kesepakatan manusia yang telah ada sebelumnya terhadap lafadz tersebut. Seperti contoh, dilalatul asadi alal hayawanil muftarishi, artinya kata harimau menunjukkan pada spesies hewan buas. Jadi ketika kita mendengar lafadz al-asad atau singa, kita lafadz tersebut sebagai dilalah, sebagai telah menunjukkan bahwa asad tersebut adalah hewan buas. Kemudian untuk dilalah lafziyah wad'iyah dikelompokkan lagi menjadi 3 macam, yaitu mutabaqah, tadammun, dan iltizamiyah. Yang pertama yaitu mutabaqah, artinya cocok. Jadi yang dimaksud dengan dilalah lafziyah wad'iyah yang mutabaqah yaitu dilalah lafziyah atau indikator kata terhadap keseluruhan makna yang ditetapkan untuk kata tersebut. Seperti contoh, jika kita mengatakan mobil, maka yang dimaksud dengan mobil adalah keseluruhan yang mencakup roda, mesin, pintu, rem, gas, spion, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tadammun atau dalil kandungan. Yang dimaksud dengan tadammun adalah dilalah lafadz atau indikator kata terhadap sebagian dari makna lengkap yang terkandung pada lafadz tersebut. Seperti pada ungkapan makan durian. Ketika kita mengungkapkan makan durian, yang dimaksud tentu bukan makan keseluruhan dari durian, seperti kulitnya, kemudian bijinya juga, kan tidak. Jadi yang dimaksud dengan ungkapan makan durian adalah makan daging durian. Jadi itu apa yang menjadi kesebagian dari apa yang kita katakan. Kemudian yang ketiga adalah iltazimiyah atau dalil kata kelaziman, artinya dilalah lafadz terhadap sesuatu yang berada di luar kandungan makna yang telah ditetapkan pada kata tersebut, akan tetapi masih merupakan hal yang lazim atau berkaitan erat dengan kandungan makna dari kata tersebut. Seperti contoh, saya mengikat hewan tunggangan di pohon, artinya bukan hewan tunggangannya yang kita ikat, maksudnya hewannya dibulatkan ke pohonnya begitu, bukan, tetapi tali yang kita ikatkan pada hewan, kemudian tali itu kita ikatkan lagi kepada pohon. Pembahasan selanjutnya yakni dilalah ghairul lafziyah, dilalah atau petunjuk yang tidak berbentuk lafadz. Ini dibagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama dilalah ghairul lafziyah tabi'iyah adat. Maksudnya indikasi natural bukan dalam bentuk kata atau suara, yakni melalui perantaraan adat ataupun kebiasaan. Kemudian yang kedua, dilalah ghairu lafziyah yang aqliyah, maksudnya perantara rasio. Indikasi logis, analisa akal atau hati bukan dalam bentuk kata atau suara. Kemudian yang ketiga, yakni dilalah ghairu lafziyah
yang wad'iyah. Maksudnya peletakan indikasi berupa rekayasa manusia yang disepakati perantaraan asal mula penggunaan atau penetapannya, bukan dalam bentuk kata atau suara. Kemudian contoh-contoh dilalah, yakni yang pertama dilalah ghairu lafziyah yang tabi'iyah. Contoh yang pertama, dilalatu humratil wajhi alal khajli wasufrati alal wajli. Artinya merahnya wajah menunjukkan rasa malu dan pucatnya wajah menunjukkan rasa takut. Kemudian contoh yang kedua, wajah cerah menjadi dilalah bagi hati yang senang. Kemudian contoh dilalah ghairu lafziyah yang kedua, yakni dilalah ghairu lafziyah yang akliyah. Contoh yang pertama, dilalatu taghayyuril alami ala hudutsihi. Artinya perubahan alam semesta menunjukkan ketidakkekalannya. Contoh yang kedua, hilangnya barang-barang di rumah menjadi dilalah atau petunjuk bahwa ada pencuri yang mengambil. Kemudian contoh yang ketiga dari dilalah ghairu lafziyah, yakni dilalah ghairu lafziyah yang tabi'iyah. Maaf maksud saya dilalah ghairu lafziyah yang wad'iyah. Contoh yang pertama, yakni dilalatul isyarati ala makna na'am aula. Artinya isyarat bahasa tubuh merupakan petunjuk bahwa seseorang setuju atau tidak. Kemudian contoh yang kedua, bendera kuning dipasang di depan rumah orang Indonesia terutama pada umumnya. Dilalah ini menggambarkan bahwa adanya keluarga yang meninggal.